Baik. Kan masuk udah di record. Gue main kesini nggak boleh. Kan. Maksudnya gimana sih? Agak udah deket kan. Oh iya boleh deket ya. Kan, Social apa, distancing iya, ya. Social Kan udah divaksin. Social distancing kan gak jamin. Aduh, siang gini. Jaminan. Aduh. Siang-siang bolong anjing. Lompat-lompat ke Main. Spiderman. Belum nikah ini kan, belum nikah kan mas. Nanti kalau nikah mah, ini mah waktu berdua sama istri, susah emang. Gimana? Gua ya kemarin mau belanja pampers doang buat anak, ribet banget ke mall. Ngapain sih? Vaksin. Lah, iya sih. Beneran. Masuk Kan? nih, mau masuk mall nih. Hmm. Udah panas gerah. Kata security-nya, Pak, coba lihat dulu sertifikatnya, Pak. Boleh nanti untuk nge-barcode dulu, Pak. Scan dulu itu, Pak. Bla bla bla, Pak. Emang lu udah divaksin? Udah, gua kita Berarti mata kan apa? baru masuk. Boleh. Ya sekarang kan ada keterbatasan, Cuma Pak. ribet, ya. Ribet. Iya. Ada penumpukan orang jadinya. Terus belum Betul, sinyalnya sih. gue, Pak. Sinyal Butuh jelek. banget, sinyal Iya. jelek, handphone jelek, device jelek, pecah-pecah. Aduh, makanya. Ah. Ya sama juga kan, orang ke bandara juga begitu, lebih ribet lagi sekarang. Iya, tapi semua harus begitu ya, Pak. Iya, pandemi bro, kita kan perang. Ini kayak gue nih rakyat jelata juga harus gitu nih. Iya, Pejabat juga harus begitu. Iya, pejabat juga begitu, presiden juga sama. Jangan kan lu gitu ya, Iya. presiden juga sama. Anggota DPR juga sama. Kalau juga presiden sih, data bocor ya. Enggak, bisa jadi ada, enggak maksud gua ribetnya ini kan sebenarnya tujuannya bagus gitu, cuma emang Iya. jadi berita gara-gara Nah, presiden tuh. bocor berita gitu. Nicknya. Presiden bocor. Presiden nggak bocor, dia Presiden nggak bocor. begini, nggak lemes. Presiden kita mah data gitu. pribadinya bocor. Data pribadi bocor. Terus. Nicknya sama sertifikat vaksinnya, Pak. Itu lagi rame banget tuh katanya bocor tuh. Tuh, kok bisa ya? Iya, ya Apa bisa gitu? kan. Jangankan kita yang kenapa gerubuk kayak gini kalau bikin sistem. Negara-negara maju aja bisa bocor. Udah Amerika, data-data PNS berapa juta tuh jebol. Itu maksud gua itu sesuatu hal yang Iya. emang biasa terjadi gitu. Cuma bukan berarti kita harus permisif, Nah, harus masuk dimaklumin. Ah, gitu loh itu maksudnya. poinnya. Tapi banyak faktor ya kalau kejadian. Iya sih, karena kan ngomong teknologi ya. Teknologi kan faktornya tuh ada banyak. Artinya Sistemnya dari mulai sistem misalnya nih sistemnya ya emang rentan buat dijebol, makanya kan suka ada tuh uji security segala macem, orang nge-develop aplikasi, ada yang nyoba-nyoba sengaja untuk menguji ketahanan dari sistemnya. Satu isu itu aja udah luas. Isu yang kedua misalnya ini soal sistemnya bagus tapi orangnya ceroboh, kayak pengelolanya, iya, human orangnya kan error. aplikasi kan tetap harus ada man behind the gun-nya gitu loh. Bisa jadi orangnya itu ceroboh kan. Misalnya ya ceroboh lah gitu lah pokoknya. Tiba-tiba bisa diakses, emang tiba-tiba dia menaruh data tidak pada tempatnya atau lain-lain lah gitu. Jadi faktor manusia. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya itu. Mungkin ini kayak apa sih namanya? Ya bisa jadi ini kan. Apa? Memang jago orang yang Memang nge-hack. jagonya dari eksternalnya, Iya, hackersnya. ada yang nge-hack misalnya. Artinya kan itu juga sesuatu hal yang nggak bisa kita hindarin kan. Orang pada jago misalnya bikin apa sih namanya? Bisa menerobos. Ya maksudnya isu security kan juga banyak. Rajanya security aja yang gede-gede itu kan juga pernah dijebol. Iya. Artinya mereka yang mengaku mereka paling secure secara IT bisa dijebol. Ya kan begitu, sistem gede kayak bursa saham di Wall Street bisa dijebol juga. Iya benar. Ya artinya itu udah faktor lain lah. Bahwa itu adalah kepiawaian, emang jago nih pertasnya kan begitu. Iya. Tapi bisa juga jadi dari sininya sendiri kan, pemilik datanya sendiri mungkin. Bisa jadi, itu sangat bisa jadi. Ceroboh nih, lo kayak lo nih naruh handphone. Waktu itu kan gue pernah tuh WhatsApp-nya, status WhatsApp lo gue gitu. Iya, tapi kan gue password. Oh iya, lo passwordnya Lo sekarang. cuman muncul di pop-up-nya doang. Pop-up-nya Ya kan, doang, iya, bisa lihat tuh bener. pop-up itu nih gitu. Oh, iya, Nah, bener. makanya kan ya gue sih selalu ngajak ya kayak teman-teman gue tuh kalau udah punya WhatsApp ya lu pakai tuh TVS lah, two step verification. Lu punya akun Telegram, pakailah two step verification. Semua sosial media gitu. Jadi ya itu buat tadi, buat yang lu bilang tadi tuh
faktor paling terakhir Si ya pemiliknya sistem sendiri. bagus, pengelolanya Betul, bener, keren. ya kan, pertas tersebut bisa diatasin, Diatasin. orang ya Orang ceroboh, sendiri, ceroboh. naruh handphone sembarangan, tiba-tiba ada yang ngambil bisa ngakses, udah Iya. tahu, Iya. sekarang lu kalau transaksi pakai handphone Eh, semua, banking lagi. iya, misal, jadi faktornya ada banyak banget gitu. Ya. Jadi soal data bocor tuh ya ini memang perlu ada mungkin investigasi kali ya, atau misalnya pengecekan gitu ya, sehingga memang ya isunya nggak kemudian liar hanya soal presiden yang bocor datanya gitu sih. Siapa kalau aja menurut bisa gua. ngalamin deh ya berarti. Tuh, kayak kira-kira begitu. itu sih. Kalau yang mau tanyain soal presiden. Iya. Nah, gue nanya lagi nih Gan, kalau udah Misalnya. kejadiannya kayak begitu nih, bahayanya apa sih? Ya sebenarnya kan banyak ya, artinya gini, soal kebocoran data, jangankan di luar negeri, di Indonesia aja isunya ada banyak. Ini kalau rujukannya berita ya, misalnya mau ngomongin data IT apa namanya KPU lah, terus kemudian di masa-masa lalu ya, misalnya terus ngomongin soal data-data misalnya BPJS pernah isu juga gitu, kemudian banyak lah gitu, artinya soal kebocoran data tuh di Indonesia bukan yang pertama sih. Nah cuma mungkin concernnya kalau di gua ada dua ya. Apa tuh? Yang pertama aplikasinya sih memang sistemnya harus perbaikin kan, security sistemnya, mekanisme dan segala macam gitu. Yang kedua memang soal isu hukumnya nih, gitu. Kan biar bagaimanapun kalau ada kebocoran yang jadi korban adalah masyarakat, pemilik data. Nah itu gimana tuh cara memproteksinya secara hukum maupun dalam konteks penegakan hukumnya gitu. Jadi memang banyak sih gitu. Ya. Nah, kalau kejadiannya sendiri nih kayak gini nih, kemarin kan ada beberapa artikel tuh di media tuh. Sebenarnya ini kan ada beberapa lembaga yang sudah inilah gitu apa namanya disebut lah ada dengan KPU, ada si Kominfo, ada Kemenkes juga. Tapi ternyata ada satu artikel lagi yang menyatakan bahwa si Kemenkes sudah melakukan minta maaf klarifikasi minta maaf ya. Minta maaf. Iya. Ya gua anggap itu bijak sih, artinya dia mengakui kalau memang ada kekeliruan, itu harus kita apresiasi. Tapi di sisi lain harus juga ada perbaikan dong, ya kan? Artinya menurut gua isu ini itu nggak selesai hanya dengan minta maaf. Ya walaupun minta maaf itu tetap kita harus ini kan hargai lah, apresiasi lah, itu gentle ya, ya kan? Tapi di sisi lain banyak nih kalau menurut gue yang perlu diperbaikin. Yang pertama udah pasti soal sistemnya kan, bener nggak sih security-nya, aman nggak sih, ya perbaikin dong gitu. Nah yang kedua itu ya soal isu aturannya kan, ada banyak sih aturan yang udah ngatur sebetulnya soal data pribadi, tapi memang nggak spesifik gitu. Tapi masuk ke ITE juga dong. Betul, ada dampak tuh, jadi pemilik data misalnya dalam hal ini, misalnya kalau Kemenkes declare minta maaf kan bisa jadi ada juga pengelolaan data kesehatan yang dikelola sama dia. Iya. Ya kan? Iya, nah, kebocoran itu juga bisa dilihat dari perspektif hukum, gitu loh. Artinya dari hukum, orang yang kemudian kalau memang ya ada kesengajaan atau yang lain-lain yang dilakukan oleh seseorang tertentu, ya dia juga bertanggung jawab karena secara hukum itu dilindungi tuh. Iya, itu dampak hukumnya ya. Iya, data pribadi kan itu ada proteksinya. Kita bisa bicara dalam perspektif undang-undang ITE, gitu. Artinya undang-undang yang memang spesifik mengatur pidana soal itu, soal internet dan lain sebagainya. Ada juga misalnya aturan lain, misalnya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, data pribadi ini tidak termasuk data informasi publik. Iya. Ya kan? Oh gitu. Sehingga siapapun yang mau mengakses, ya itu harus ada consent, harus ada kesepakatan dari pemilik data. Iya. Kalau pemilik datanya nggak ngasih, berarti emang tidak diizinkan. Ya berarti itu pidana. Lu mengakses dengan sengaja padahal nggak dikasih izin. Lu nyebarin padahal nggak dikasih izin. Pidana. Jadi bisa dilihat dari undang-undang keterbukaan informasi publik maupun undang-undang ITE. Keterbukaan informasi publik sama ITE. Ya walaupun tadi pemerintah juga kalau yang
salah di sistemnya, ya perbaikin juga dong. Siapa tuh pejabat yang bertanggung jawab mengurusi itu, harus dievaluasi. Ini kekeliruannya administrasi atau emang kesengajaan. Nah, itu kan juga harus dilihat, jadi fair. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini masyarakat yang akses dan harus dihukum lah, jangan apa-apa yang salah masyarakat. Bos, iya kan masyarakat salah lagi. Nah, itu tuh biasanya suka begitu tuh. Ya walaupun kita juga harus mengedukasi masyarakat. Dia harus tahu mana informasi publik, mana informasi yang nggak boleh diakses. Iya. Dia harus tahu juga tuh masyarakat. Tapi jadi pemerintah kan dibayar pakai pajak. Kita ini nanggung banyak hal lah sebagai masyarakat. Jangan begitu ada masalah dihukum masyarakatnya, masyarakat lagi aja yang disalahin. Nah, ini juga dia menurut gua yang harus diluruskan perspektifnya, gitu kan? Iya ya. Wah, ribet juga ya jadinya ya, kayak gitu, kompleks ya, benar ya. Sistem. Kayak gitu. Nah, maksud gua tuh kadang berarti kayak begini tuh, kayak misalnya nih kayak bahayanya bocornya data nih, misalkan itu bisa profiling orang juga ya nggak sih? Iya benar, lu bener tuh. Banyak sih, gua sih mau mulai yang paling gampang deh. Lu ngerasa terganggu nggak kalau ada orang yang tiba-tiba nelpon lu nawarin kartu kredit? Telemarketing no. Iya, Toto pinter dia, tahu aja nomor kita tuh. Kan pertanyaan dari mana? Iya. Gua nggak pernah ngerasa ngasih nomor telepon ke orang tuh. Iya. Ya kan? Bener. Dan gue juga nggak pernah tuh menceklis misalnya nih. Gua nabung di bank A misalnya. Iya. Gua menceklis boleh nggak data gua dipakai buat lain-lain. Ya gua nggak pernah ngasih checklist, nggak pernah ngasih gitu, tapi tiba-tiba ada bank ini telepon gua, ada ini tiba-tiba ada apa namanya, ada yang nawarin pinjam kredit, itu aja udah mengganggu sebenarnya. Kalau kita mau straight sama aturan yang ada, lu bisa marah-marah tuh mau yang telepon, bisa pidana tuh. Mbak, kamu dapat nomor telepon dari saya, dari siapa? Enggak, saya kan mau nawarin ini, dari mana? Dari mana? Lu gua lapor polisi ya? Iya, kalau enggak lah. Iya. Kalau gua sebenarnya nanya sih, gua suka nanya, "Mbak jomblo enggak?" Gua gitu kadang-kadang gitu. Iya, minta nomor telepon ya. Itu kan nomor telepon. Kantor iya, cuman makanya gua bilang WhatsApp aja Mbak pakai nomor pribadi gua. Iya, sih juga sih. Iya, hati-hati, Bro. Ngerti. Nanti lu yang kena, Bro. Iya, bener. Pelecehan seksual. Serem lu. Gila. Enggak terus kadang kan ada nih bahaya lagi tuh pinjol di jalannya. Jadi kalau ngomongin soal asesmen bahaya ada banyak kan. Misalnya kayak tadi lu udah bilang tuh, misalnya contoh pinjaman telemarketing gitu kan. Terus lagi tadi lu ngomongin soal tadi lu bilang apa tuh profiling? Bukan, tadi yang sebelumnya. Telemarketing. Mana? Telemarketing. Iya. Terus coba lu urut dari awal. Iya gua bilang profiling ini. Pinjol. Iya kan? Pinjaman online. Iya, kita urut nih. Pertama, kita udah ngomongin soal telemarketing. Ini kan sebagai sebuah database, dia harus butuh persetujuan dari pemilik data, gitu kan. Yang kedua itu misalnya soal pinjol kan juga sama juga. Data lu bocor, ya kan? Data lu bocor, ya orang bisa menggunakan data itu buat minjem. Mending cuma ditagih-tagih doang, nggak sih? Itu nggak penting sih. Kalau kita nggak pakai, ditagih. Dan gilanya kan, kadang-kadang suka disebar tuh kan. Iya, lu yang minjem, gua yang ditanyain. Katanya dia begitu tuh. Mending tanyain doang. Nama lu disebar ke semua akun buku lu. Kan suka gitu kan? Gila. Iya kan, misalnya atas nama sekian, lu temennya ya udah sebar-sebarin tuh lu punya utang. Gila. Itu udah bener-bener berlipat-lipat kali tuh dia ngelanggar konsesi. Soal ketentuan data pribadi. Iya kan, dia tabrak sana, tabrak sini, gitu kan. Nah itu bahaya. Jadi menurut gua soal data pribadi itu concern lah. Harus ada kesepakatan dan pemerintah juga punya tanggung jawab, gitu kan. Ya yang lain misalnya ya selain ngomongin soal apa namanya pinjol, ya soal ini yang kalau istilah IT-nya tuh phishing. Ya kan? Phishing, misalnya kayak WhatsApp lo yang diretas ya, benar. Terus kemudian layanan lainnya kayak misalnya M-Banking. Kita kan dikit-dikit pakai itu kan? Apa tuh? Iya, dikit-dikit M-Banking. Iya, lu mau pakai
mau bayar tol aja tempelin ke NFC lo kan. Iya, ya, artinya kalau misalnya informasi yang berhubungan sama itu bisa diambil sama orang, ya kita bisa di dalam tanda kutip ya, dirampok secara digital. Tapi tadi kaitan yang tadi nih, tanya soal ada artikel baru lagi tuh kalau Kemendagri minta untuk penyebarnya dihukum. Iya bisa sih sebenarnya. Lo sekarang kan begini nih, gue bilang tadi ya, memang pasti ada kesalahan ketika ada orang berusaha untuk mengakses data yang bukan punya dia. Iya, tapi tadi gue bilang dari awal, jangan dikit-dikit pidanain masyarakat, dikit-dikit pidanain masyarakat, kan nggak sehat itu. Padahal kita ini mau bernegara kan, dan dia dibayar sama masyarakat, tugasnya buat mengatur secara baik, misalnya nggak kemudian dikit-dikit ada isu, ada riuh ya, rame di ruang publik ya, mau berita maupun media sosial, masyarakat lagi yang perlu dihukum, bijak lah. Evaluasi dulu lah sistemnya sana. Nah, maksudnya gue tuh gitu. Jadi internalnya kenapa sih nggak internalnya dulu? Aplikasinya dicek. Nggak ujuk-ujuk ke media. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada yang maksa untuk meretas dan dalam tujuannya nggak baik, silakan. Terbukti ada yang usaha meretas gitu maksudnya. Silakan. Tapi kalau memang ternyata memang sistemnya lemah, terus kemudian orangnya ceroboh, atau misalnya ini adalah human error, ya lu kok tiba-tiba nyalahin masyarakat. Maksud gua clear dulu nih di urusan masyarakat, gitu kan. Artinya evaluasi dulu lah, perbaiki dulu lah, gitu. Baru kita ngomongin cari nih ternyata dihack, ada yang maksa menggunakan segala macam menerobos security system, ya silakan. Lakukan penegakan hukum, tapi sebelum penegakan hukum lakukan evaluasi macam-macam tuh, misalnya mitigasi resiko dan lain sebagainya. Iya bener juga. Gitu, jadi ya sekarang kalau gue mau balik, ya kan ngomongin resiko banyak nih. Iya. Artinya kalau ngomongin resiko selalu yang paling besar itu adalah resiko terhadap milik data pribadi. Iya. Lah kalau misalnya kita mau ngomongin soal resiko politik, atau resiko yang ada hubungannya dengan profiling individu orang buat kepentingan politik, kan juga bisa juga. Nah itu maksudnya. Iya, ini maksud gua, artinya jangan juga dong dikit-dikit langsung salah masyarakat. Iya. Kan sebenarnya yang kita perlu letakkan, pemilik data pribadi itu adalah korban. Gitu kan. Nah yang aksesnya itulah kemudian tadi kalau ada bukti atau informasi bahwa itu memang di di hijack ya, dibajak, silakan. Gitu. Nah baru ya. Jadi dulu. Menurut gua itu sih harus dilakukan juga. Nah tadi ya dalam kaitannya urusan politik misalnya, bisa juga dong kita nuduh misalnya ini nih ada kepentingan politik misalnya. Kalau masyarakat kan kadang-kadang suka begitu ya. Iya walaupun itu juga ada kemungkinan. Jadi resiko selain dalam kaitannya layanan perbankan atau urusan security dari sosial media, email gitu ya. Ada juga soal politik. Misalnya nih, kayak misalnya contoh siapa ya? Donald Trump. Kan juga Donald Trump melakukan itu di Facebook kan. Akhirnya melakukan framing profiling dan segala macam, sehingga ketika dia mau kampanye di wilayah tertentu dia udah tahu kontennya, karena dia udah tahu nih karakteristik orang dan data-data wilayah itu, sehingga dia bisa mendulang opini di situ. Sama juga kayak ini kan, misalnya nih gue pengen menang pemilihan di Jakarta, di Bogor. Nah data pribadinya semua udah gue tahu, siapa namanya dan segala macam, sehingga tim yang bekerja secara politik bisa menganalisis kan, ya kan. Nah itu kan kepentingan yang besar gitu. Jadi kalau ngomongin soal resiko bocornya database ya banyak, bisa soal pribadi dan sebagainya. Tapi mau apapun resikonya, ujung yang paling besar adalah pemilik data pribadi menjadi korban. Itu ya enggak, ya kan korban kan punya data pribadi. Iya benar. Ya kan, kalau ada yang kebocoran gini, contoh misalnya, jangankan yang berat-berat deh soal politik, yang ringan-ringan aja. Akunnya artis si A dibajak, stres deh artis. Iya stres lah. Biasanya endorsement misalnya Instagramnya ya. Lapak dulu cuan. Lapak diganggu sosmed dulu tuh. Jadi banyak lah dampak ya, dari mulai yang
kecil resikonya sampai yang gede. Gitu. Jadi soal kebocoran itu gua nggak mau hanya ngelihat sebatas oh ini presiden dijebol, bukan bos, presiden aja dijebol. Iya, apalagi kita yang masyarakat biasa, gitu. Orang nomor 1 aja bisa dijebol. Gimana kita orang yang keberapa puluh juta? Keberapa, ya kan? Ya wes lah. Gila ya, ngeri banget ya. Iya. Ternyata banyak banget ininya ya, potensi-potensi ininya, Iya, bahayanya ya betul, buat betul, kita ya, betul. kalau dijebol ya. Jadi emang soal data pribadi ini penting lah gitu. Jadi saatnya juga ya masyarakat harus melek ya. Iya. Dan pemerintah ya gue bilang tadi, selain evaluasi di sistem aplikasi keamanan, dia juga harus mikirin regulasi. Makanya tuh soal apa RU undang-undang soal perlindungan data pribadi itu harus jadi prioritas juga. Ya kan? Kalau lu nggak pengen mikirin ini keamanan masyarakat, pikirinlah keamanan presiden. Iya. Benar. Iya. Karena presiden dijebol. Iya, gitu. benar, Jadi benar. ini kepentingan semua orang, bos. Iya benar. Nah itu sih poinnya dari gua. Cakep kan, cakep. Iya. Ntar gue mau ini deh, beneran mau ngasih tau yang lain juga deh. Gitu. Jadi lu pakein tuh handphonenya tuh. Jangan sampai ini kan, jangan sampai minimal kan dari kitanya dulu. Iya, benar. Jangan teledor kayak kata lo Iya, tadi benar. kan, kita amanin dulu. Set. Tapi nggak gitu juga kan. Gini sih kalau ngeliatin, kalau di mall nih ngeliatin sertifikat vaksin gini doang nih. Ya gitu kan? Iya, nih saya ya udah gini set atau gitu, ya kan? Ntar gue mau edukasi. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan ya. Iya itu. Jangan tempelin kan. Oh iya bener siapa. Udah, ntar gue mau kasih tahu dulu, gue mau edukasi yang lain juga. Edukasi bahasa gue udah mulai cakep kan, ngikutin lu nih. Bagus nih gue banyak main sama lu, jadi bener ikut gue. Ya udah dah, gitu ya. Thank you ya kan ya pencerahannya ya. Udah, gua bareng mau kita makan dulu anjing, gua lapar banget ini. Oh makan, iya urusan ya. Iya makan. Iya. Kalau nggak sekali kayak ini out frame gitu kan, kan rumah lo tapi gue masih ada di sini gitu. Iya. Dah, thank you. Jadi sono. Udah.